Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Ridya Kusuma Dewi dengan NIDN 0306058803. Saya adalah dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen atau yang lebih dikenal dengan istilah PDD UKT-PT sebagai pemenuhan persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu pengajaran, di mana saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan beban 3 SKS yang membahas dasar-dasar akuntansi untuk perusahaan jasa dan dagang, mulai dari konsep persamaan dasar akuntansi sampai penyusunan laporan keuangan secara lengkap. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA. DIA terdiri dari Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery dilakukan melalui penyampaian materi secara tatap muka dan pemanfaatan e-book serta materi PowerPoint yang dapat diakses mahasiswa melalui Microsoft Teams. Interaktif dilakukan dalam bentuk diskusi kelas, studi kasus sederhana, dan latihan soal secara langsung untuk memastikan pemahaman mahasiswa pada setiap topik yang diajarkan. Dan assessment dilaksanakan dengan berbagai metode, mulai dari kuis, tugas individu, ujian tengah semester, hingga ujian akhir semester yang bobotnya sudah diinformasikan sejak kontrak kuliah pertama kali. Materi pengajaran meliputi berbagai topik utama, mulai dari pengenalan akuntansi dan profesi akuntan, persamaan dasar akuntansi, pencatatan transaksi dengan jurnal umum dan buku besar, penyusunan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, penyelesaian siklus akuntansi, termasuk jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan, serta akuntansi untuk persediaan, piutang dagang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam 4 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan. CPMK kedua, mahasiswa mampu membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. CPMK ketiga, mahasiswa mampu secara mandiri menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dan dagang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan CPMK keempat, di mana mahasiswa mampu mengklasifikasikan, menilai, dan mengungkapkan akun persediaan barang dagang, kas dan setara kas, piutang dagang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Pembelajaran akan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 digunakan untuk ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Sistem penilaian tersendiri yaitu terdiri dari UTS atau ujian tengah semester sebesar 25%, kuis pertama sebesar 15%, kuis kedua sebesar 15%, tugas kuliah kerja sebesar 20%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 25%, di mana total bobot penilaian yaitu adalah 100%. Seluruh materi, penugasan, dan kontrak kuliah telah diinformasikan kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Demikian penjelasan mengenai pelaksanaan pengajaran mata kuliah pengantar akuntansi 1. Berikut akan saya sampaikan salah satu dokumentasi proses pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 1 untuk pertemuan pertama. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan, saya adalah dosen yang akan mengampu mata kuliah pengantar akuntansi selama 1 semester ke depan yang akan menemani teman-teman semua di sini untuk kita sama-sama mempelajari topik-topik pengantar. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah Nilo Gede Kusuma Dewi. Saya sudah upload RPS atau silabus terkait dengan topik pengantar akuntansi kita selama 1 semester ke depan. Jadi kalau saya boleh menjelaskan di sini, untuk nilai
dari penilaian yang lain seperti ada tugas pertama, tugas kedua, lalu akan ada kuliah kerja, lalu juga akan ada yang namanya UAS. Mungkin sebelum saya mulai topik pertama di hari ini, saya mau absensi dulu, gitu ya. Pertama di sini mungkin dari sebelumnya ada Molaya, oke, Mateus, oke, lalu Risa, oke, Lawrence, Stephanie, Evan, Valen, lalu Rachel, Angel. Baik, kalau begitu kita akan mulai topik yang pertama. Di sini akan kita bahas terkait dengan accounting information. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang apa itu accounting activities dan user. Ya, dalam accounting karena ini adalah dasarnya adalah akuntansi terdiri dari 3 activities. Kalau dilihat di sini, kita harus yang pertama kali dilakukan adalah melakukan identifikasi transaksinya apa saja. Ya, teman-teman harus tahu transaksi itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang mempengaruhi keuangan perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan record. Nah, kebanyakan orang misalnya sebelum melakukan transaksi dia melakukan pembelian di luar catatan. Nah, di accounting itu boleh. Makanya aktivitas kedua yang dibilang sangat penting adalah melakukan pencatatan. Ya, berikutnya yang ketiga apa nih, teman-teman? Communication. Yang dimaksud communication di sini adalah setelah kita melakukan pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi di dalamnya, kita nanti akan melakukan pembuatan yang namanya pelaporan akuntansi. Nah, pelaporan akuntansi itu diapain? Pelaporan akuntansi itu yang harus kita komunikasikan. Ya, berarti kita hanya integrasi sendiri, tapi kita juga harus menginformasikan itu atau mengkomunikasikan itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, nah di sini nanti pihak-pihak tersebut atau para user-user yang membutuhkan laporan keuangan tersebut, dia akan melakukan analisa dan juga melakukan interpretasi. Kira-kira perusahaan ini, oke, kondisi keuangan sehat, gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, tadi teman-teman sudah sempat lihat di sini ada user. Di sini akan ada kita bagi menjadi 2, internal dan eksternal. Internal itu bisa dilihat di sini adalah pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan. Mulai dari bagian finance, mulai dari bagian marketing, mulai dari bagian HRD atau human resource, dan yang terakhir adalah manajemennya sendiri. Ini adalah pihak-pihak yang sangat membutuhkan pelaporan kondisi keuangan perusahaan mereka. Ya, kayak misalnya kita juga ingin tahu bahwa kita selanjutnya bekerja di luar bekerja masih bisa tidak ya. Ya, internal user seperti ini. Kita lanjut berikutnya adalah yang namanya external user. Seperti namanya, external user ini pasti berkaitan sama pihak-pihak yang ada di luar perusahaan. Yang pertama pasti adalah investor. Ya, nah investor ini bisa dilihat teman-teman di sini ya, ada contohnya investor untuk Lenovo, investor yang berkaitan dengan contohnya di sini sama Disney, lalu ada juga kreditor. Ya, kenapa sih investor dianggap membutuhkan laporan keuangan? Dan yang mau coba jawab? Saya informasikan di sini bahwa investor di sini kenapa dia sangat membutuhkan terkait informasi laporan keuangan perusahaan? Karena dia harus investor itu kan dia menanamkan modal, itu nggak benar? Iya. Pada saat dia menanamkan modal, dia harus masih dong modal yang saya tanamkan. Kira-kira nanti akan bisa kembali ke saya atau tidak, itu nggak? Nah, dari situ makanya investor pasti akan sangat membutuhkan informasi laporan keuangan perusahaan yang kita bermodal. Kalau kreditor itu contohnya kalau dikasih contoh di kehidupan yang sekarang, menurut teman-teman seperti apa? Kreditor, ada yang bisa jawab? Kreditor itu mau usaha aja, saya itu usaha contoh saya sama contoh. Misalkan kalau kreditor itu misalkan saya di dalam kreditor, tapi saya kan kaca tuh dari kreditor media. Jadi kalau misalkan ada yang 20 juta, ya itu nanti 50 juta, ini barang mahal banget. Tapi kaca harus bisa bayar uangnya. Angel ya, Angel. Jadi kreditor itu lebih kepada kalau misalnya kita pinjemin duit ke pihak lain juga bisa balik. Kayak simpelnya pakai namanya bank. Bank kalau mau kasih pinjaman ke dalam satu perusahaan dia
identifikasi, kedua reporting, dan ketiga communication. Communication ke siapa? Ke internal dan juga ke external. Itu poin dari learning objective yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke learning objective yang kedua. Teman-teman pernah dengar tentang istilah building blocks of accounting kan? Oke, di sini bisa dibilang accounting itu dijalankan dengan standar. Jadi tidak bisa kita itu menjalankannya semau kita itu bisa. Kenapa? Karena kita ada standar setting units. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada dua nama, International Accounting Standard Board atau disebutnya IASB. Ya, di sini ia akan menciptakan satu standar yang sekarang banyak dikenal. Namanya adalah International Financial Reporting Standard atau disingkat dengan IFRS. Ya, ini dipakai di 130 negara. Nah, sebelum ada IFRS di sini itu ada namanya GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. GAAP ini dibuat oleh Financial Accounting Standard Board dan mayoritas yang digunakannya itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada di jadi ini adalah standar bodi yang membuat standar untuk orang akuntansi. Dan yang paling banyak dipakai yang ada sekarang ya sekarang itu sudah menjangkau di IFRS. Berikutnya measurement principle. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ada istilah historical ada fair value. Kalau dilihat dari namanya saja, historical berkaitan dengan dulu kita beli di mana, simbolnya begitu. Ya, jadi di sini historical cost principle itu lebih kepada pada saat kita melakukan satu pembelian aset, kita akan mencatatnya berdasarkan nilai perolehannya. Ya, jadi kalau saya tuliskan di sini, teman-teman, ya, historical cost itu lebih kepada cost itu sama dengan nilai perolehan. Nilai perolehan itu pada saat misalnya kita beli harganya adalah 500 juta totalnya. Yang berarti harga perolehannya berarti berapa? Berarti 500. Nah, fair value itu kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia itu adalah nilai wajar atau nilai pasar. Nah, fair value di sini itu berkaitan menunjukkan kalau misalnya kita mau menjual nilai. Contoh, teman-teman punya motor, ya, motornya misalnya misalnya sekarang kamu beli 25, lalu kamu merasa udah saya pakai lagi, saya putuskan untuk saya jual misalnya. Ternyata pas dijual, kamu pasti yang pertama kamu lihat itu nilai apa? Nilai pasar. Aku mau jual ya sekarang pasaran pasti di bawah itu lah. Ya, nah itulah yang masuk dengan fair value. Kamu beli 25, ternyata harga pasarannya 23, berarti kita akan laku menjual barang itu ada jadi kalau historical cost itu pada saat beli awal berarti angka berapa? 25. Kalau mau dijual karena misalnya dia lihat harga pasarnya 23 berarti harganya yang 22. Ya, ini yang dimaksud dengan measurement principle. Selanjutnya, ya di sini berikutnya ada lagi namanya relevan. Jadi di sini relevan maksudnya adalah pada saat teman-teman nanti membuat laporan keuangan, dia laporan keuangan tersebut harus bisa memberikan suatu keputusan, membantu keputusan para siswa. Ya, kalau dilihat di sini, fact flow. Kalau teman-teman artinya laporan keuangan itu harus apa? Apa yang yes. Makanya ada kata fact flow. Harus sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, jadi kita tidak bisa tuh yang namanya kita mau menarik laporan keuangan ya bakal semuanya. Oke. Berikutnya ada asumsi-asumsi yang juga berlaku dalam building blocks of accounting. Yang pertama itu adalah monitoring unit assumption. Jadi kalau laporan keuangan itu akan dicatat berdasarkan nilai dananya. Ya, makanya dibilangnya monitoring unit. Dapat diekspresikan atau dimunculkan dalam bentuk maksudnya apa?
Jadi kalau kita di rupiah, ya dolar, dolar. Nah, coba saya mau tanya nih teman-teman, dari economic entity assumption, poin dari sini apa sih? Ada yang bisa menjawab? Apa sih yang dimaksud economic entity assumption? Ada yang mau coba? Kalau tidak, poinnya di sini guys. Apa sih artinya seperti itu? Oke, berarti aktivitasnya antara si pemilik sama perusahaan harus terpisah. Itulah yang dimaksud dengan ekonomi entity assumption. Jadi antara aktivitas keuangan si pemilik dengan si perusahaan yang bisa kita gunakan harus terpisah. Oke, jadi ini poinnya untuk building blocks topik. Kita masuk ke poin berikutnya. Ini bisa termasuk adalah salah satu dasar yang saya harap teman-teman juga bisa pahami ya. Ada namanya accounting equation. Jadi kecuali matematika ya. Jadi yang namanya accounting itu juga punya persamaan dasar. Persamaan dasar accounting adalah aset sama dengan liabilitas plus equity. Jadi total aset itu harus sama dengan kewajiban kita dan modal kita. Ya, aset itu adalah resource kepemilikan kita. Liability itu adalah kewajiban kita atau klaim kita terhadap aset kita. Lalu equity itu adalah ownership kita. Jadi setelah kita bayar utang kita pada kreditor, pada supplier, pada sisa misalnya aset. Nah, itulah yang kita sebut sebagai equity. Berarti persamaan dasar akuntansi apa guys? Aset sama dengan liabilities ditambah equity. Oke, increase. Equity di sini apa modal? Ya, nama lainnya itu modal ya. Modal itu bisa bertambah atau berkurang. Betul? Ya. Nah, penentuan bertambah atau berkurangnya modal itu bisa ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kalau equity kita bertambah, biasanya karena apa? Ada yang kasih modal. Betul kan? Kamu punya modal 1.000 misalnya. Terus saya, misalnya Revani punya modal, saya punya modal cuma 1 juta. Oke, Revani, saya tambahin 1 juta lagi. Modal Revani apa? Makanya di sini bilangnya adalah investment by shareholder. Jadi saya di usahanya Revani adalah sebagai pemegang saham. Saya yang ngasih modalnya ke itu yang pertama. Yang kedua apa? Namanya revenue. Revenue kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia itu adalah pendapatan. Jadi kalau kamu misalnya punya usaha kue, kamu jual, terus kamu dapat duit. Kamu jual misalnya laku 1 hari itu misalnya 1 juta, kamu dapat duit 1 juta. 1 juta itu adalah revenue. Itu akan menambah keuntungan. Nah, tadi kan bisa bertambah, bisa berkurang nih. Kalau berkurang, sini teman-teman ada namanya dividen. Ada yang pernah dengar istilah dividen sebelumnya? Ya, dividen itu adalah pembagian laba. Jadi ada laba di sini yang kita masukkan nanti ke dalam rekening. Rekening itu nanti akan dibagikan kepada para shareholder, namanya dividen. Simpelnya adalah pembagian laba. Ya, itu akan berkurang. Jadi misalnya nih, Revani begitu saya ada modal 1 juta untuk saya bagi ke ibu 500. Berarti sisa dari Revani berapa? Akan mengurangi, betul ya? Lalu yang berikutnya expense. Ada yang tahu istilah expense apa? Beban. Beban itu contohnya beban listrik, beban gaji, ya. Kalau kamu sewa ruko juga jadi bebanmu, ya. Beban inilah yang akan mempengaruhi pengurangan dari. Jadi dalam accounting equation kan aset liabilitas equity nanti itu juga dibagi. Ada yang menambahkan, ada yang menambah kalau ada tambahan investasi modal, lalu juga kalau ada pendapatan, dan mengurangi kalau misalnya dia ada memberikan dividen atau pembagian hasil usaha kepada shareholder, atau juga kalau misalnya ada beban yang harus kita bayarkan. Oke, jadi sekali lagi pertama dasar akuntansi apa teman-teman? Aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Itu harus diingat. Nah, di sini kalau kita mau menganalisa revenue, awal sekali kan ada aktivitas yang pertama identifikasi ya. Nah, identifikasi ini dalam satu sistem informasi akuntansi yang kita adalah pertama kali harus mengenal sebelum kita melakukan pencatatan. Ya. Nah, cara menganalisanya gimana?
ketiga kita ada biaya sewa, berarti kita akan mengeluarkan uang. Jadi yang nanti akan berpengaruh terhadap posisi keuangan itu adalah yang di poin 1 dan yang nah ini kalau teman-teman lihat dari tadi bersama dasar akuntansi, kalau dipecah lagi ya, equity itu kalau misalnya tadi ada investasi dari shareholder kita sebutnya adalah share capital ordinary, lalu ada lagi return earning, itu juga ada revenue, ada expense, ada jadi yang bisa expand lebih lagi itu adalah di bagian equity. Oke, nah ini adalah juga poin terpenting dalam yang namanya pencatatan akuntansi, di mana kamu harus bisa membuat menyajikan laporan keuangan. Nah, dalam akuntansi laporan keuangan itu ada 5, ada income statement, ada retained earning statement, ada statement of financial position. Kalau dulu mungkin teman-teman pernah ada istilah namanya neraca. Nah, itu masuk sini. Lalu statement of cash flow ya harus kas, dan yang terakhir adalah comprehensive income statement. Ya. Di sini adalah laporan keuangan yang harus disiapkan oleh para accountant untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Oke, kalau di breakdown, jadi teman-teman ya. Jadi income statement biasanya nanti ada pertama kali lalu itu akan masuk ke return earning statement. Return earning statement ini nanti kita mencari modal akhirnya berapa. Dari modal akhir berapa kita masuk ke dalam statement of financial position atau neraca, dan yang terakhir adalah bentuk yang namanya cash flow. Oke, bentuknya seperti ini ya, jadi saling mengkait satu sama lain. Jadi dari hasil income statement, net income atau net loss, bisa lebih itu akan masuk ke dalam return earning statement. Dapatlah modal akhir itu masuk ke dalam neraca ya. Nah, dari sini neraca itu ada yang nanti disajikan dalam bentuk cash. Cash itulah yang nanti akan kita dapatkan dan dicek di dalam statement of cash. Ya. Ini adalah poin yang juga teman-teman harus bisa pahami, karena dalam pelajaran akuntansi ini nanti kita juga akan latihan soal terkait dengan pembuatan laporan keuangan. Oke, ini kurang lebih detailnya. Income statement tujuannya nanti tujuannya adalah kita mencari tahu mana untung atau rugi. Ya, oke. Di dalam sini tidak termasuk investment dan dividen. Ya. Karena dividen itu nanti akan masuk ke dalam return earning statement atau laporan penggunaan modal atau laporan modal. Lalu statement of financial position di sini total aset harus equal atau sama dengan total equity dan total liabilities. Jadi kalau teman-teman ingat di sini, kalau dilihat dari mirip sama apa tadi persamaan. Nah, cash flow ya, cash flow ini kalau dilihat di sini lebih detail, nanti akan menyajikan 3 aktivitas. Ada yang kaitannya sama operation, investing, financing. Dari 3 ini kita akan mencari tahu dengan segala nilai kas yang kita ada di balance sheet sama hasil and increase atau decrease cash kita. Oke. Dari sini ada yang namanya comprehensive income statement ya. Di sini sebagai salah satu alternatif juga yang nanti juga diharapkan teman-teman juga bisa lihat. Ini terakhir ya. Dalam akuntansi tentu saja ada prospek karir siapa tahu dari yang minat ya. Ada yang namanya public accounting. Public accounting biasanya nanti ada kaitannya sama monitor-monitor. Kalau teman-teman ingat dia public pelaporan akuntansinya sudah sesuai salah satu private accounting, jadi dia di dalam yang di dalam perusahaan dia akan mengecek budgeting perusahaannya atau tidak, dalam pembuatan harga barang dan sudah sesuai atau belum, masuk ke private. Kalau governance di sini kebetulan kita dikasih sama Direktur Jenderal Pajak gitu ya. Salah satu accounting itu akan juga belajar tentang pajak, itu yang dimaksud dengan governmental accounting gitu ya. Dan yang terakhir ada istilahnya namanya forensic accounting. Jadi dia menginvestigasi kalau mereka misalkan ya untuk kemudian itu terjadi, itu
dividen itu tidak digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Makanya dividen itu tidak dicatatkan ke dalam laporan income statement atau luar negeri, tapi dia akan dicatatkan di pelaporan sendiri. Namanya adalah dividen statement karena kaitannya sama itu. Ada yang mau lagi berdekat? Oke, terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan? Oke, yes. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman bertanya bedanya revenue dengan ini. Jadi revenue itu adalah pendapatan yang kamu dapatkan berdasarkan kegiatan operasional sehari-hari. Ya, di sana otomatis misalnya nih pada saat kamu punya usaha servis AC, memang usahanya adalah sebagai jasa servis AC. So pada saat kamu melakukan misalnya membersihkan AC, lalu kamu dapat bayar pendapatan, itu yang dimaksud dengan revenue. Berarti dari kegiatan operasional sehari-hari yang memang related dengan kegiatan bisnis, ya, itulah revenue. Tapi gain atau keuntungan biasanya didapatkan bukan dari kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, ya, bukan dari kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Misal kita punya gedung, ya, gedung sudah lama tidak terpakai, daripada rusak kita teruskan, kita jual, mereka dapat harganya lebih tinggi pada saat kita beli. Itulah ini. Sedangkan usaha kita tadi adalah servis AC di bawah kegiatan servis AC dong. Nah, itulah yang dimaksud dengan gain. Benar? Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, saya rasa cukup untuk hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak untuk perhatian yang diberikan dan antusiasme selama proses pembelajaran. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang lain, ya, yang masih dalam materi. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.